Veda Ega Pratama frustasi terhadap performa motor Honda. Dalam sesi free practice 1 FP1, Veda hanya mampu mencatatkan waktu terbaik yang menempatkannya di posisi ke-9. Meski terlihat ada peningkatan signifikan di free practice 2 atau FP2, di mana ia berhasil naik ke posisi ke-5. Namun torehan tersebut belum cukup memuaskan bagi pembalap asal Gunung Kidul itu. Motorland Aragon kembali menjadi saksi ketatnya persaingan di ajang FIM Junior GP 2025 dan nama Veda Ega Pratama sekali lagi mencuri perhatian. Pembalap muda asal Indonesia itu menunjukkan performa luar biasa sepanjang akhir pekan dengan konsistensi tinggi di 2 balapan. Namun sorotan utama bukan hanya soal hasil, tapi juga potensi yang belum sepenuhnya terwujud karena dugaan masalah teknis pada motornya. Dalam 2 race yang digelar pada 26 dan 27 Juli, Veda finish di podium. Angka ini terkesan biasa saja bagi sebagian orang. Namun bagi para pengamat dan pelaku balap profesional, performa Veda justru membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap paling kompetitif musim ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ia belum juga naik podium? Menurut sejumlah sumber internal dari tim, Veda menyampaikan keluhannya terkait daya ledak mesin Honda yang menurutnya belum memberikan respon maksimal di lintasan Aragon. Sirkuit ini memang dikenal membutuhkan akselerasi tajam dan tenaga puncak yang stabil di trek lurus panjang. 2 hal yang justru dianggap belum optimal oleh Veda dari motornya saat ini. Frustasi, itulah kata yang menggambarkan suasana di pedok Veda Ega Pratama setelah FP1 dan FP2, ujar seorang teknisi tim Honda Junior GP. Dia mengeluh soal akselerasi keluar tikungan dan kehilangan waktu di trek lurus. Ini menjadi sinyal peringatan bagi kami. Performa Veda sejauh ini memang menjadi perhatian, terutama setelah ia menunjukkan potensi besar di beberapa seri sebelumnya. Namun di Aragon, ketertinggalannya dari beberapa pembalap KTM dan gas-gas kembali menegaskan adanya ketimpangan dalam kekuatan mesin yang dirasakannya. Padahal, Aragon adalah sirkuit yang cukup dikenal oleh Veda, dan ia datang ke sini dengan ekspektasi tinggi untuk menembus podium. Sementara itu dari data resmi FIM Junior GP, posisi Veda di FP1 tertinggal hampir 0,9 detik dari pemuncak waktu. Dan di FP2 ia masih berada 0,4 detik di belakang pembalap tercepat. Gap yang tampaknya kecil, namun dalam level kompetisi Junior GP, perbedaan tersebut bisa sangat menentukan posisi akhir di race. Veda sendiri belum memberikan pernyataan resmi ke media, namun ekspresinya yang murung di akhir FP2 serta diskusi panjang dengan kepala mekanik tim mengindikasikan adanya tekanan psikologis yang cukup berat menjelang sesi kualifikasi dan race utama. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang bersaing secara penuh di kejuaraan dunia level junior ini, harapan terhadap Veda memang sangat besar. Namun dunia balap bukan sekedar soal keberanian dan skill, melainkan juga menyangkut kesiapan teknis dari motor yang ditunggangi. Ketegangan di garasi tim Honda Junior GP pun terlihat semakin terasa sejak sesi FP2 berakhir. Beberapa mekanik dan insinyur teknis terlihat berdiskusi intens sambil membuka data telemetri motor Veda. Beberapa kali mereka menunjuk layar data sambil mencocokkan sektor-sektor yang dianggap menjadi titik kelemahan, terutama saat keluar dari tikungan 3 dan 7. Kondisi ini menjadi sinyal jelas bahwa ada ketimpangan antara ambisi pembalap dan performa teknis kendaraan. Sebagai pembalap yang sudah berkali-kali menunjukkan kapasitas luar biasa di atas lintasan, wajar jika Veda kini menginginkan lebih. Ia tidak lagi sekedar ingin finish di 10 besar. Veda jelas ingin podium, ingin menang. Dan ketika motor tak sepenuhnya menjawab tuntutan itu, frustasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seorang jurnalis dari Spanyol yang mengikuti Junior GP sejak awal musim bahkan menyebutkan bahwa ekspresi Veda kali ini adalah yang paling terbaca kecewa dibandingkan seri-seri sebelumnya. Biasanya Veda cukup kalem, ekspresinya tidak banyak berubah walau hasil FP belum optimal. Tapi di Aragon ini berbeda, ia tampak gelisah sejak turun dari motor. Lebih sering diam dan tampak berat saat diwawancara singkat oleh kru FIM. Ada tekanan besar di pundaknya, ujar jurnalis motorsport asal Barcelona itu kepada awak media Indonesia.
Menariknya, beberapa analis juga menyoroti bahwa frustasi Veda mungkin bukan hanya soal mesin, tapi juga soal minimnya pengembangan besar-besaran dari Honda di kategori Junior GP. Dalam 2 musim terakhir, dominasi motor KTM dan gas-gas di level junior mulai mengikis kepercayaan banyak tim terhadap paket Honda. Bahkan beberapa tim satelit Honda pun dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi migrasi pabrikan musim depan. Jika benar demikian, maka kekecewaan Veda juga merupakan sinyal yang mewakili keresahan kolektif dari para pengguna Honda di kancah ini. Veda tak hanya mewakili Indonesia, tapi juga mewakili wajah Honda di medan persaingan yang semakin keras. Terlepas dari itu semua, tidak bisa diabaikan bahwa Veda Ega Pratama masih sangat muda. Di usia yang belum genap 17 tahun, ia telah menunjukkan mental bertarung layaknya pembalap profesional. Frustasi yang ia alami saat ini justru bisa menjadi pembentuk karakter penting di masa depan. Banyak pembalap besar yang ditempa bukan oleh kemenangan, melainkan oleh masa-masa sulit seperti ini. Publik tanah air pun kini menaruh harapan agar Veda mampu membalikkan tekanan ini menjadi motivasi. Veda Ega Pratama tidak ingin sekedar hadir di grid. Ia ingin menjadi pembalap yang menang, dengan motor yang benar-benar layak untuk membawanya ke garis finish terdepan. Beberapa rekan mekanik dan tim dari pedok lainnya yang sempat diwawancarai secara off-record juga menyebutkan bahwa GTT tengah mengalami fase transisi dalam pengembangan mesin. Bahkan ada rumor bahwa spesifikasi motor Veda tidak sepenuhnya identik dengan rival-rivalnya, baik dari sisi torsi maupun aerodinamika. Fakta bahwa Veda mampu tetap berada dalam rombongan depan dengan motor yang dikatakan tidak optimal justru memperkuat pandangan bahwa ia adalah pembalap dengan bakat spesial. Konsistensinya dalam menjaga lane balap, membaca situasi lintasan dan bertahan dalam duel ketat melawan pembalap-pembalap Eropa menunjukkan bahwa dia telah siap untuk langkah lebih besar, baik dari sisi mental maupun teknis. Kini, desakan mulai muncul agar Honda dan tim junior talent team memberikan perhatian khusus pada pembalap asal Indonesia tersebut. Di tengah dominasi pembalap Spanyol dan Italia di grid, Veda hadir sebagai wakil Asia Tenggara yang tidak hanya ikut meramaikan, tetapi benar-benar bersaing. Jika potensi Veda diimbangi dengan dukungan teknis yang setara, banyak yang yakin podium hanyalah soal waktu. Carlos Ceca sendiri menyebutkan bahwa Veda adalah permata yang masih tertutup debu, menunggu waktu untuk benar-benar bersinar. Langkah berikutnya bagi Veda adalah putaran Junior GP di Misano, Italia. Sirkuit cepat dengan karakteristik tikungan kombinasi dan lintasan lurus menengah. Jika GTT mampu memberikan pembaruan atau peningkatan teknis sebelum balapan berikutnya, tak tertutup kemungkinan Veda akan tampil sebagai kejutan besar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.